Berdasarkan American Institute for Cancer Research, kanker prostat adalah kanker kedua yang paling umum terjadi pada pria di dunia. Kanker prostat kebanyakan terjadi pada pria berusia 60 tahun ke atas. Namun, telah terjadi peningkatan terhadap kasus kanker prostat yang terjadi lebih cepat pada usia 15 hingga 40 tahun. Di Indonesia, Global Cancer Statistic menunjukkan bahwa kanker prostat adalah kanker kelima yang paling umum terjadi pada pria di Indonesia. Dengan jumlah kasus baru sebanyak 13.563 pada tahun 2020, sebagaimana juga dilansir dari International Agency for Research on Cancer dari World Health Organization. Terlepas dari tingginya angka kasus kanker prostat pada pria di Indonesia, 70% pria yang terdiagnosis kanker prostat baru mencari pengobatan medis ketika sudah terlambat. Sebelum terlambat, yuk kenali kanker prostat. Tonton video ini hingga akhir ya. Halo, Dr. Isal di sini. Di video ini kita akan membahas seluk-beluk kanker prostat, dari pengertian kanker prostat, gejala kanker prostat, hingga cara mencegahnya. Subscribe channel Dr. Isal untuk mendapatkan informasi terupdate tentang kesehatan seksual ya. Follow akun Instagram dan TikTok Dr. Isal juga ya untuk mendapatkan info kesehatan menarik lainnya. Yuk langsung saja ke pembahasan kanker prostat. Pengertian kanker prostat. Kanker prostat merupakan jenis kanker yang menyerang pria dan terjadi dalam kelenjar prostat. Jenis kanker ini umumnya memiliki gejala gangguan buang air kecil. Sebagian besar mengidap kanker prostat umumnya berusia lebih dari 65 tahun. Meski begitu, kanker prostat terbilang tidak agresif dan terjadi secara perlahan. Prostat sendiri merupakan kelenjar kecil yang berada di dasar kandung kemih. Kelenjar ini termasuk dalam sistem reproduksi dan letaknya mengelilingi saluran yang bertugas membawa urin dari kandung kemih menuju ke penis. Selain itu, kelenjar prostat juga berperan sebagai penghasil semen, yaitu suatu cairan yang keluar bersamaan dengan sperma saat terjadi ejakulasi. Di negara maju sekelas Amerika Serikat, sekitar 1 dari 9 pria terdiagnosis mengalami penyakit ini. Kabar baiknya, angka kematian akibat kanker prostat di negara tersebut hanya 1 dari 41 kasus. Kecilnya angka tersebut karena adanya deteksi dini yang membantu efektivitas pengobatan. Deteksi dini akan membantu menekan penyebaran sel kanker ke seluruh organ tubuh hingga pengobatan akan membuahkan hasil yang efektif. Agar lebih peka dengan kondisi tubuh, kita juga harus memahami gejala-gejala yang biasa dialami penderita kanker prostat. Gejala kanker prostat. Kanker prostat mungkin tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Gejala baru akan timbul ketika prostat membesar dan mengalami pembengkakan dan mulai mempengaruhi uretra. Jika tahap ini terjadi, biasanya gejala yang terasa yaitu lebih sering buang air kecil, terutama saat malam hari, nyeri atau panas pada penis saat buang air kecil atau ejakulasi, merasa kandung penis selalu penuh, terdapat darah dalam urin atau air mani, sulit untuk menahan buang air kecil, dan mengalami penurunan berat badan bermakna tanpa sebab yang jelas. Kasus stadium lanjut dari kanker prostat adalah terjadinya metastasis atau penyebaran ke tulang. Akibatnya kondisi ini menimbulkan rasa nyeri hebat pada tulang belakang, tulang panggul, atau tulang paha. Penyebab dan faktor risiko kanker prostat. Penyebab dari kanker prostat adalah perubahan genetik atau mutasi pada sel-sel yang berada di kelenjar prostat. Namun penyebab terjadinya mutasi itu sendiri masih belum diketahui dengan pasti. Meski begitu, ada beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan risiko pria mengalami kanker prostat, yaitu usia, ya tadi ya, di atas 60 tahun, mengidap obesitas, asupan serat yang tidak terpenuhi seperti kurang asupan likopen dan antioksidan, terpapar bahan kimia berbahaya, mengidap penyakit menular seksual, dan adanya riwayat genetik atau keturunan kanker prostat sebelumnya pada keluarga. Diagnosis kanker prostat. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan PSA atau colok dubur menunjukkan tanda kelainan, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan guna memastikan diagnosis kanker prostat benar dan akurat. Jenis pemeriksaan yang biasa dilakukan yaitu USG prostat. Pemeriksaan USG prostat dilakukan dengan pengamatan kelenjar prostat menggunakan alat USG. Kemudian menggunakan MRI. Pemeriksaan ini dilakukan guna untuk mendeteksi kelainan pada kelenjar prostat, yaitu dengan menggunakan gelombang radio dan magnet. Pemeriksaan berikutnya yaitu biopsi prostat. Pemeriksaan ini dilakukan dengan pengambilan sampel pada kelenjar prostat. Sampel kemudian akan diamati lebih lanjut di dalam laboratorium untuk menentukan derajat keganasan dari kanker prostat dan tipenya. Pengobatan kanker prostat. Jika masih stadium awal, dokter biasanya akan melakukan pengamatan secara intensif. Pasalnya, penanganan yang dilakukan pada kanker prostat stadium awal justru memberikan efek samping yang lebih besar daripada manfaatnya.
Meski begitu, selama dalam pengawasan, pengidap akan menjalani biopsi dan pemeriksaan PSA secara teratur guna mendeteksi apakah terdapat tanda pertumbuhan kanker. Bila ternyata sel kanker berkembang, dokter akan merekomendasikan beberapa jenis pengobatan lainnya, seperti yang pertama adalah operasi prostat. Operasi dilakukan dengan pengangkatan sebagian atau seluruh kelenjar prostat, juga beberapa jaringan serta kelenjar getah bening di area sekitar yang terkena sel kanker. Kedua, menggunakan terapi radiasi. Terapi radiasi atau radioterapi akan dilakukan setelah operasi guna membunuh sisa sel kanker. Jenis pengobatan ini juga dilakukan untuk meringankan gejala dan menghambat proses perkembangan sel kanker pada pengidap kanker prostat stadium lanjut. Yang ketiga adalah terapi hormon. Pengobatan ini bisa dilakukan sebelum atau setelah terapi radiasi. Jika dilakukan sebelumnya, terapi hormon diharapkan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pengobatan. Sementara jika dilakukan setelah radioterapi, pengobatan tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko sel kanker muncul di kemudian hari. Yang keempat adalah kemoterapi. Kemoterapi menggunakan obat-obatan untuk membantu menghilangkan kanker yang sifatnya agresif. Obat-obatan tersebut bisa diberikan melalui infus atau tablet. Pengobatan ini dilakukan apabila kanker sudah menyebar ke organ lain atau mengalami metastasis. Krioterapi. Metode pengobatan ini dilakukan dengan pembekuan jaringan prostat dengan cara memasukkan gas yang begitu dingin guna membunuh sel kanker. Pencegahan kanker prostat. Kabar baiknya, kanker prostat bisa dicegah dengan cara-cara berikut. Yang pertama, yaitu menghindari rokok. Ada faktor-faktor risiko tertentu untuk kanker prostat seperti usia yang tidak dapat dikendalikan. Namun ada faktor lain yang bisa dikendalikan seperti gaya hidup, yaitu salah satunya merokok. Penelitian telah menunjukkan bahwa merokok bisa meningkatkan risiko kanker prostat. Itu sebabnya kita disarankan untuk menghindari merokok. Yang kedua, diet. Jenis makanan tertentu bisa membantu mengurangi risiko kanker prostat seperti tomat, ikan, kedelai, dan minyak yang mengandung asam lemak omega 3. Selain itu, ada beberapa jenis makanan tertentu yang harus dihindari karena dapat meningkatkan risiko kanker prostat. Berikut jenis makanan tersebut: susu dan produk olahannya, susu lemak jenuh, kemudian daging panggang, dan sebagainya. Pembahasan lebih lengkap ada di short video Dr. Isal ya. Dan cara ketiga untuk menghindari kanker prostat yaitu dengan olahraga. Olahraga juga membantu menjaga berat badan. Penelitian menunjukkan obesitas bisa meningkatkan berbagai risiko penyakit kronis termasuk kanker prostat. Untuk menjaga kesehatan sebaiknya kita berolahraga selama 30 menit setiap hari. Kapan kita harus ke dokter? Oke, silakan teman-teman kenali gejala kanker prostat dan segera lakukan pengobatan. Jika kamu mendapati gejala kanker prostat yang telah disebutkan sebelumnya, silahkan segera konsultasi ke dokter terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Itulah tadi serba-serbi kanker prostat yang perlu Sobat Isal ketahui. Kalau Sobat Isal juga ingin tahu lebih detail tentang makanan apa saja yang perlu dihindari agar terhindar kanker prostat, bisa cek videonya di short channel ini ya. Link ada di pojok kanan atas atau ada di deskripsi. Jika teman-teman memiliki pertanyaan tentang kesehatan, silahkan share di kolom komentar ya. Jika ada pengalaman atau ingin konsultasi tentang kanker prostat, juga boleh loh untuk sharing-sharing dengan teman lainnya di kolom komentar. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Keep sharing and inspiring. See you on the next video. Bye-bye.